Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada. Selamat datang di LK Indonesia Lawak Club. Semuanya sehat, segar karena baru berbuka puasa. Moga-moga puasa kali ini memberikan yang namanya berkah untuk kita semuanya ya. Amin. Malam hari ini kita akan membicarakan mengenai hal yang istimewa. Karena kalau misalnya kita mau jalan-jalan atau yang namanya liburan, piknik, biasanya kan untuk menghilangkan kepenatan. Tetapi bagaimana kalau kita melakukannya di saat bulan puasa? Yang kita bicarakan adalah bagaimana tantangannya ketika kita berholiday atau yang namanya traveling di saat bulan puasa. Pasti banyak tantangannya. Dan kira-kira seperti apa sih tempat-tempat yang enak, tantangannya seperti apa? Saya mau ngobrol dulu sama Farhan dulu nih. Farhan dari Evener. Evener.com. Evener.com ya. Ini Farhan pernah kemana aja nih traveling pada saat bulan puasa ini? Pengalamannya nih. Traveling bulan puasa tahun kemarin ke Brunei Darussalam. Ke Brunei. Ke Filipina. Terus ke Belitung. Ke Belitung. Tapi ada perbedaan antara Brunei dengan Filipina ya. Kalau Brunei kan suasananya juga memang masih Islami ya. Iya, Islami, di sana. religi. Karena kalau di Filipina kan berbeda. Berbeda, minoritas kita. Ya minoritas. Iya. Nah seperti apa? Bisa ceritakan nggak? Sebenarnya Ketertarikannya seperti apa tuh? ketertarikannya karena ini untuk pertama kalinya puasa di luar negeri. Kalaupun di Brunei memang sama, tapi Iya. di sana lebih religius, sepi. Sepi ya? Jadi kayak libur Jadi aja. kalau siang itu sepi aja gitu, nggak ada kegiatan ya? Sepi. Tapi kalau malamnya baru ada kegiatan. Ya, jadi di Brunei Darussalam itu Sultan setiap malam membuka istananya, masjidnya, jadi sholat tarawih bareng Sultan. Oh, dengan Sultan. Iya. Oh. Kalau di Filipina benar-benar mereka karena cuek aja lah cuek ya gitu. karena mereka nggak puasa. Harusnya ke tempat Abu Sayyaf nih Pak. Gak bisa Meng. Kalau mau ke Abu Sayyaf itu harus kita paket Meng. Jadi paket. kita kalau mau beli itu jangan sama sayap aja. Jadi harus sama paha, dada. Jadi paket gitu. Jadi ada Abu Sayyaf, Abu Paha, ada Abu Dada biasanya gitu. Kalau misalnya main ke Filipinanya ke tempat Abu Sayyaf terus ditebus pas pulang ke Indonesia. Nggak bisa dong. Kalau itu nggak usah ditebus kan kita pakai yang bersayap. Jadi anti tebus. Oh bukan. Enggak, maksudnya kan kalau di Zulunya Ya maksudnya lebih itu banyak. kamu mungkin di Pulau Luzon di atas ya. Kalau Di di atas, Mindanao di atas. di Di bawah Manila, tuh di Manila. banyak muslimnya sebetulnya. Di mana di yang banyak muslimnya tuh di bawah Mindanao. Oh di Mindanao. Mindanao, Kalau Vira, nah, Vira juga sama nih. Vira pernah traveling pada saat bulan puasa? Pernah. Waktu itu pernah ke Makassar, Ke Makassar, ke Yogyakarta, sama Singapura. ke Singapura. Jadi kalau di Singapura berbeda. Kalau Makassar suasananya mungkin sama ya dengan kita ya. Ya, mirip lah sama di Jakarta kan. Mereka mayoritas Muslim. Jadi kalau siang itu kelihatan dari kamar hotelku tuh mandang keluar ke Losari itu sepi banget. Terus panas banget. Tapi begitu malam udah lewat maghrib, buka, rame banget. Apalagi di sana ada masjid besar. Jadi rame sama orang yang tarawih dan banyak jajanan. Oh banyak jajanan juga. Iya. Jadi kalau malam tuh ada kayak pasar malam gitu ya untuk Iya. mereka berkumpul. Nongkrong-nongkrong aja gitu. Oke, nanti kita cerita-cerita lagi ya. Saya mau tanya sama Pak Jarwo punya pengalaman. Pak duduk Pak. Saya mau bicara. Bicara kan nggak perlu berdiri. Ya urusan saya badan saya. Kenapa Anda ngurusin badan saya? Saya kalingan kalau ada tendangan bebas. Pak Denny. Ya. Silakan. Perkenalkan dulu Pak Boleh, Denny. silakan perkenalkan diri dulu Pak. Saya dari tua, serius, bosan, kelihatan jelek, Disingkat? turis bokek. Kalau jalan jaksa mungkin ya. Jalan jaksa kan ada yang kalau istilahnya apa backpacker ya. Backpacker Pak Backpacker Denny. masih banyak juga kan di Bali juga masih banyak tuh. Saya yang dari backpacker. muda dulu sampai sekarang suka dengan Traveling. traveling Pak Denny. Backpacker Pak Denny. Backpacker. Jadi emang dengan modal yang Saya pas. pernah betul dengan dana yang pas-pasan tapi kita bisa around the world. Wih. Meng, lu
lihat dong, Meng. Ngomongnya bener, isi, Meng, isi. Siapa? Pak, jalan-jalan kemana? Ke Isi. dapur rumahnya aja nyasar. Lagian juga Bapak di daerah sekitar rumah masih pakai Google Map. Apa? Iya. Itu kan rumah Bapak harusnya tahu. Traveling itu adalah salah satu solusi untuk menghilangkan kejenuhan rutinitas Pak Denny. Iya, betul. Iya. Tumben Pak Jarwo banyak pendukungnya. Berarti dia sudah bosan di rumahnya sendiri, Pak. Iya. Padahal rumah adalah istana kita, Pak. Iya, betul. Jadi kalau kita pulang ke rumah, jadi kita iya aja apa sih, Pak? Bukan dengerin nih. Jadi justru melepas penat kalau udah sampai rumah kan udah. Lah itu seperti Nggak ngecar. usah lagi. Iya, kalau di kita ke rumah ngecar. Ngapain lagi jalan-jalan? Nih Pak Jarwo berarti Pak Jarwo ini. Berarti senang dong traveling bulan puasa Pak Jarwo? Iya. Nggak bisa, bohong. Hah? Nggak bisa dia bulan puasa kan jual kolak depan rumahnya. Saya bilangin ya Haji Ma'ruf ya. Dia jual soto nggak jual kolak. Bahwa yang namanya puasa itu fokus kepada ibadah wajib. Tetapi kita juga untuk traveling kalau misal ada kesempatan ya lakukan. Tapi tidak mengurangi nilai-nilai ibadah kita. Nah, Nggak puasa juga nggak apa-apa. Nggak puasa juga nggak apa-apa. Lah kok nggak puasa nggak apa-apa, orang Ramadan kok wajib berpuasa. Musafir itu boleh tidak berpuasa, Pak. boleh, betul. Ini ada apa sih ya aja, Pak? Kasih tahu, Pak. pokoknya kalau misalnya ada beberapa ketentuan kalau jarak yang ditempuh itu berapa kilometer. Iya. Itu musafir boleh tidak berpuasa. Ya apa alangkah indahnya kalau berpuasa. Alangkah indahnya gimana? Emang Bapak jalan-jalan ke kebun? Kok ke kebun? Ya Bapak ngomongin Lo indah. kan nggak pergi kalau Nggak Pak begini, Jarwo Pak Denny. ke kebun Bapak nggak jalan-jalan lah. Oh. Saya Cuman pernah, gitu doang. Oh iya. jangan bercanda Pak Denny. Maaf Pak. Saya dulu pernah traveling. Kemana Pak yang Bapak? Cocoknya di bulan Ramadan itu adalah tempat-tempat yang berbau Saudi atau Mekah begitu Pak Denny. Bapak tuh memandang yang namanya Islam itu seolah-olah Timur Tengah itu budaya dong Ya Pak. tapi kan asalnya seperti dari sana. Iya, nggak Setidak-tidaknya berarti. aura itu akan terbawa begitu Pak Denny. Auranya. Iya. Bukan Nah, asalnya dengarkan dari dulu. sana. Asalnya dari Tuhan, Pak. Iya maksudnya. Kebetulan diturunkannya di sana. Diturunkannya di sana. Iya, saya ngerti. Ngerti dari mana? Iya, jadi begini Pak Denny. Suasananya. Betul. Hmm. Nah, saya pernah dikecewakan sebuah travel Pak Denny. Oh ketika Bapak berangkat. melakukan traveling. Hmm. Saya sukanya dengan wisata alam Pak Denny. Oh. Saya kecewa. Bapak kemana? Saya dibawa Gunung- ke alam kubur Pak Denny. Bisa pas, Pak ya? Lucu karena apa? Pas Pak. Nah, Tapi saya tidak memarahi dan proses yang travel itu. Kenapa? Akhirnya saya berlanjut ke traveling yang berikutnya. Yaitu ke... Enggak, Bapak bisa ceritain dulu ketika Bapak diajak ke alam kubur itu, Bapak di kuburan itu pakai AC enggak gitu? Apa handuk disediakan? Suasananya di alam kubur Bapak ceritakan dulu ini Lah supaya emang itu kuburan apa kos-kosan apa? ya sampai kecewa gitu sama traveling. Nah Siapa- kemudian akhirnya saya minta tolong di tujuan wisata ke kebun kurma. Oh kebun kurma. Tapi saya kecewa lagi Pak Denny. Kenapa? Karena dibawa ke kebun kurma Irama. Jadi kita itu Pak Denny ya, yang namanya traveling itu wajib Pak Denny. Setidak-tidaknya kita yang wajib bukannya puasanya, Pak? wajib puasa juga wajib. Wajib. Lah kenapa traveling wajib? Berarti harus dong. Iya Setiap orang juga. berpuasa harus traveling gitu. Iya minimal saya itu seminggu sekali saya traveling Pak Wajib Denny. tuh untuk Pak Jarwo, bukan untuk Seluruh. seluruh muslim gitu. Nanti salah. Iya itu serah mereka mau pergi traveling atau enggak, jangan Iya. ikutin saya dong. Iya, Saya betul. orang-orang mampu. Ini lucu nih, mampu dia, mampu. Ya kapan-kapan lagi kita untuk menghibur diri kita Pak Denny. Benar. Jangan hanya selalu Hai aja Pak, kasih tahu Pak. oh nggak jadi deh, udah dah nggak jadi deh. Tenang dulu. Ya, silakan. Ya, saya Kang. Betul, Iya, Bang betul. Hendy. Selamat malam semuanya. Malam. Saya adalah koordinator perjalanan antar benua dan katulistiwa. Ya, disingkat apa tuh? Koper butut. Oh. Maksudnya koper saya sudah butut karena saya bawa traveling kemana-mana. Betul.
Orang yang bilang jangan traveling di saat bulan puasa hanya orang-orang yang imannya lemah. Kenapa? Puasa jangan dijadikan alasan untuk kita berhenti beraktivitas. Iya, betul. Tetap aja mau puasa mau traveling ya traveling aja. Ya. Selama iman kita sudah panceg, sudah kuat nggak jadi masalah. Misalnya wisata alam. Naik ke puncak gunung, tadabur alam, melihat keagungan Iya. ciptaan Allah. Betul. Bercamping malam-malam melihat bintang, malah tambah bagus ibadahnya. Iya. Ya, wisata kuliner pas buat buka puasa. Jadi tahu daerah ini menu buka puasanya apa. Ya tapi nanti itu bisa menggoda orang berpuasa. dong. Makanya hanya untuk yang imannya kuat, Pak Jarwo. Kalau masih tergoda gara-gara gitu berarti belum kuat, hatinya belum panceg, belum kokoh, ya. Tapi kenapa harus ke tempat-tempat kuliner? Kan pas Nanti buka puasa. buka. Masih ada tempat. Bukanya. Woi. Enggak. Pas buka, Pak Jarwo. Wisatanya pas bukanya, Pas Pak buka. Jarwo. Jadi wisata alam bisa. Wisata kuliner bisa. Bisa. Wisata belanja pada saat bulan puasa bisa. Bisa. Bajunya buat dipakai nanti di sholat id. Baju baru. Alhamdulillah. Untuk dipakai Di hari raya. Gak ada pun. Gak apa-apa. Bisa pakai baju tetangga. Dan yang paling saya suka Kang Denny wisata pada saat bulan puasa itu adalah wisata religi. Saya pernah melakukan wisata religi Tour de Wali Songo. Oh. Nyetir sendiri sengaja itu 10 hari. Ya mana ada orang nyetir rame-rame Pak ya. Ya kan harus sendiri yang nyetirnya. Maksudnya nyetir bawa mobil gitu, men. Iya kan sendiri. Iya. Gak mungkin rame-rame. Iya. Rebutan Pak. Makanya nggak ada SIM bersama. Jadi Iya. dari mulai ke Cirebon, mengunjungi masjidnya Sunan Gunung Jati, terus Demak, Kudus, sampai ke Ampel. Gak kecondet. Hah? Ada apa sana? Condet Di Condet siapa? ada wali Pak. Ada. Wali murid nih. Saya pernah membaca buku. Ada seorang pengelana berasal dari negeri Cina. Tahu Laksamana Cheng Ho? Cengho, iya, Cengho. Laksamana Cheng Ho kan muslim ya? Iya. Ketika Laksamana Cheng Ho pensiun sebagai pengelana sekaligus utusan dari Raja Cina, digantikan oleh juniornya. Namanya Laksamana Cheng Li. Sebentar. Adek, sebentar ya. Saya Cengho saya pernah mendengar ya. Kalau Laksamana Cheng Li itu saya pikir ini saya baru dengar nih. Ya, Walaupun karena tidak- artinya itu adalah orang yang jujur, Cheng Li itu. Laksamana Cheng Li terkenal dengan kejujurannya. Oh, Cheng Li. Tidak ya. semua sejarah Kang Denny tahu beda betul, sama betul, saya. betul. Laksamana Cheng Li adalah seorang pengembara, pengelana. Dia juga seorang muslim. Lebih jauh daripada Laksamana Cheng Ho. Dia pernah membuat sebuah tulisan bahwa jangan takut melakukan perjalanan pada saat bulan puasa. Oh. Ada dia menulis Wu Qing. Apa namanya? Wu itu 5, Wu 5. Qing itu coba. Bukan. Cing. Go Pak 5. Wu, ya maka ini bahasanya dari mana nih? Cina mana dulu, Meng? Itji Samsigo. Tuh. Nah, Itji Samsigo lak cit pe kau cap. Ah, ini terjemahan Chinese Simplified. Wu Wu Cing. itu 5, Qing itu coba. Jadi ada 5 hal yang harus dilakukan atau harus dicoba pada saat traveling. Wu Cing. Wu Qing, Wu Cing kepala baby. pusing. Oh. Jadi Qing yang pertama, Cing. Qing cek cel cius. Cing, Coba cang. Qing cek cel Cing cek. cius. Coba cek suhu di daerah yang bakal kita datangi Periksa suhu. atau cuaca. Ya. Qing cek cel cius. Cing cek Celcius. Ya. Maksudnya tuh Celcius kayaknya itu memang ukuran suhu ya. Ya, bahasa Cina. Kenapa? Kenapa nggak pakai Fahrenheit? Oh beda. Kurang Cina kalau Kenapa? Fahrenheit. Oh. Qing yang kedua. Qing ma wa kang tong nu qing cai. Gimana sih ini nih? Qing ma wa kang tong nu qing cai. Alias pack lightly, bawalah secukupnya. Pakaian ya secukupnya. Nu qing cai. Yang gampang-gampang aja. Oh, cincai. Ini mulai kacau nih. Yang Saya- ketiga, qing la bok nu qing hui. Oh, Makanlah makanan yang enak. bergizi pada Ya. saat sahur. Oh. Minum suplemen supaya kuat seharian, puasa sambil traveling. Ya cihuy. Cihuy, Iya. bahasa Cina itu. Oh, bahasa Cina itu. Bahasa Cina. Kata Cihuy. Laksamana Cheng Li.
Cengli ya. Yang keempat, caranya adalah cing tumpak, heli cap nu capcus. Jadi carilah Kendaraan. kendaraan, betul. Kita travel katanya. Carilah alat kendaraan Yang cepat yang dan terpendek praktis. dan yang paling nyaman. Jangan gara-gara Apa kita ini? pengen mengirit uang, mengirit ongkos, kita mengorbankan ibadah. Yang terakhir, Nanti saya lihat di kamus itu capcus, bener bahasa Cina itu. Hah? yang terakhir adalah cing play handphone ke lawat. Cing, Cing play handphone, pakai handphone. cing play handphone Heeh. ke lawat. Jadi pakai handphone kita ini handphone. untuk hal-hal yang berguna. Oh. Sholawat, Untuk sholawat. mendengar. Jadi biasanya dengar lagu, dengar murotal, Iya, benar. dengar pengajian. Itulah cara-cara jika kita ingin tetap melaksanakan traveling di saat bulan puasa. Oh, wucing itu ya namanya? Mucing, Wucing. mucing. Wucing. Ya. Ngomong-ngomong dimengerti ini ya. Kalau di Masbek gimana di Masbek nih? Perkenalan dulu ya. Iya boleh. Saya ini butuh liburan enak sambil nyari seorang pacar. Wah, disingkat? Bule nyasar. Oh. Tapi kalau saya alhamdulillah kalau nyasar ada aja Pak yang nampung Pak. Saya nggak tahu kalau Pak Jarwo kalau nyasar ada yang nampung nggak ya Pak? Ada panti. Yang nggak mungkin nyasar lah saya. Ada GPS. Iya. Minimal ada itu, Waze. waktu pasir Pak. Waktu pasir, jam pasir. Jam jam pasir. pasir Pak. Aduh. Jam pasir buat apa? Ini kan ngomong tersesat. Iya tersesat. Kenapa Hubungannya pakai apa jam dengan pasir Pak? waktu? Yang ini kan dicari. Ini kan buat. Ini hubungannya kemana? Itu orang kagak ngerti, Bapak undang dia. Yang nama Gitu. traveling itu ya, saya kasih tahu. Traveling. Traveling. Iya. Nggak hanya harus itu orang mampu atau tidak mampu Pak Iya, Denny. betul, Yang penting ya. kemauannya ada. Iya, kalau Pak Jarwo soalnya kalau traveling nggak kemana-mana. Kalau kita kan ke situs religi, situs budaya. Kalau dia situs porno Pak. Ya, gitu itu. doang. Gitu kalau masalah budget Pak, yang Ya. namanya traveling itu mau bulan puasa, mau bulan Tapi kalau bulan namanya puasa. traveling kan tetap harus menyiapkan budget. Budget harus, itu kan udah direncanain sebelumnya. Nah, yang jadi permasalahannya adalah kalau misalnya Dimas memilih, biasanya tujuannya dulu atau budgetnya yang disesuaikan dengan tujuan yang kita mau cari nih. Tujuannya dulu Pak. Jadi tujuannya dulu. Tujuannya dulu. Kalau budgetnya kurang, berarti kita Lapanan nabung. Pak, lapanan. Kalau tujuan kurang, 8-an, 9-an, 10-an, 100-an juga boleh Pak. Kalau tujuan masih kurang juga. Tujuan itu maksudnya goals. Sasaran. Ini kita mau menuju kemana, bukannya tujuan. Oh ya. Bingung Pak, saya lama-lama bergabung sama teman-teman di sini saya juga agak Anda nggak yang bikin nyambung, Pak. bingung, bukannya Tuh. kita. Gitu Pak, ya kalau budget yang pasti kalau bulan puasa lebih murah. Kan Oh, kita kenapa bisa lebih murah? nggak nyemil ya kan. Nggak Justru dikit-dikit ya bulan Ramadan itu pengeluaran lebih besar Pak Denny daripada Aneh. bulan-bulan yang lain Pak Denny. Nah, ini yang menjadikan aneh. Keluarga Ini, yang Pak. aneh adalah ketika bulan Ramadan, ternyata dia budgetnya lebih besar daripada Hari Daripada biasa. biasa. bulan-bulan Berarti biasanya. ada miss Nah. cara berpikir. Iya. Itu Pak. Ya, Hampir seluruh rakyat Indonesia seperti itu iya Pak. berarti ada yang Mungkin salah. Bapak ada solusinya. Solusinya karena yang sebenarnya yang harus dirubah itu adalah bukan cara makannya. Makan kan kita tetap sebenarnya hanya memindahkan waktu makannya saja. Mungkin- Karena berlebihan Iya. keinginannya. Padahal puasa itu kan sebenarnya harusnya muhasabah, Iya. merasakan diri merasakan yang namanya Susah. melatih diri Emosi untuk ditahan. Iya, Pak, seperti kayak benar, Pak. begitu. Salah satunya adalah begitu ngelihat makanan pengen ini. Nah, itu yang jadi permasalahannya. Padahal yang berpuasa ya biasa aja. Iya Pak Jarwo, makanya kalau Bukan itu tuh makanan lihat yang dia. ditingkatkan, tapi iman kita yang ditingkatkan. Nah, Pak gitu Jarwo. dong Pak Demikian, Jarwo. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Kita masih membicarakan mengenai traveling di bulan Ramadan atau bulan puasa dengan kendala-kendala yang luar biasa. Selamat datang untuk Cipan. Terima kasih. Cipan sudah hadir. Tanya dong dari mana? Iya, kamu dari mana? Aku habis merasakan traveling. Enggak, maksudnya mewakili siapa? Enggak usah mau terserah lah. Enggak usah alasan lagi, aku males denger alasannya. Bapak Kan bisa- biasanya kalau ditanya dari mana langsung, saya dari ini gitu. Ya Bapak nggak nanya kenapa tadi saya nggak ada, sekarang saya baru ada. Bapak nggak peduli, Bapak nggak khawatir sama saya dari tadi saya nggak ada. Yang peduli dengan Anda hanya itu. Iya. Nah sebenarnya saya lagi nyobain itu loh Pak, traveling di saat bulan puasa.
Dan ternyata menurut saya nggak enak banget ah. Nggak enaknya kenapa? Nggak enak karena segala sesuatu jadi terbatas. Ini kan aku baru pulang nih, padahal cuma dari Bandung. Sama teman-temanku yang kebetulan puasa. Iya. Akhirnya males ngapa-ngapain. Ke Lembang nggak mau, katanya ntar capek, ntar aus. Akhirnya di kamar terus ngeriung aja, jadi nggak ngapa-ngapain mah jadi males. Nah itu dia orang-orang yang berpuasa yang hanya akan mendapatkan lapar dan haus saja. Karena puasa itu nggak boleh, ya aktivitas ya aktivitas. Jalan terus, jangan jadi alasan. Iya, Tapi tapi kan- kalau untuk wisata kalau menurut saya itu juga kadang-kadang haus dan lapar kuat, Pak. Iya. Sekarang kita bulan Ramadan wisata ke pantai. Nah, Lah kalau ngelihat paha, Pak. ya. Tuh. Ya kalau misalnya itu kan harus dihindari hal-hal Iya. tersebut. Ya gimana mau dihindari orang dia lewat terus. Nah. Ya makanya pilih tempat wisatanya Meng yang tidak mengundang. Betul, Kita tidak mengurangi mengundang. pahala. Iya, kadang-kadang kan mengundang itu juga kayak di pekerjaan. Temen saya tuh daripada ngelihat paha, dia setiap bulan puasa dia cuti, Pak. Cuti. Iya, dia kan kerjanya di fried chicken. Itu kan ada Tapi kan paha, pahanya ada- paha ayam itu. Itu kan paha ayam yang dia lihat. Meng, lu lihat pernah ada lihat yang namanya ayam pakai bikini ya? Ada? Nggak ada ya, jadi nggak apa-apa, itu kan paha ayam. Menghindari. Cuman ini yang kayak begitu tuh dijadikan alasan nggak boleh. Itu jinah mata kalau misalnya kita. Nih Meng, lu liatin berbobot nih. Oh. Nih. Iya, makanya lebih baik maksud saya. Ya kayak teman Cipan mungkin kalau mau di hotel ya mendingan di hotel. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak bagus, ataupun misalnya melihat pakaian wanita yang agak terbuka begitu, Iya. kalau hanya sekali aja mungkin nggak masalah, Iya. sedang berkali-kali. Betul. Saya kalau keluar rumah selalu dinasihatin, diingatkan sama istri saya, Pak Tuh, Denny. ini contoh Pak Jarwo nih. Mas, kalau misal melihat sesuatu seperti itu. Itu manggil Kang Basuh. Saya. Mas Jarwo. Oh. Mas tuh panggilan sayangnya tuh Mas gitu. Kalau misalnya di jalanan melihat wanita yang tersingkap roknya, lihatnya jangan berkali-kali, sekali aja nggak apa-apa. Kata dia gitu, ya sudah saya keluar, saya lihat Pak Denny, saya ingat sama istri saya, cuma sekali aja nggak apa-apa. Tapi lama Pak Denny. Itu yang nggak boleh. Kenapa juga harus misalnya kita traveling di bulan Ramadan itu harus ke pantai. Nggak usah. Yang sekira-kiranya kita mendekati ke zina, ya kita jauhi, jangan ke sana misalnya. Tapi- Kita kalau bisa ke alam terbuka, misalnya melihat sunrise. Wih, sunrise. Sunrise. Baru juga imsak, baru sunrise. Udah. Loh gak apa-apa dong. Deket Matahari amat, terbit. Iya, sunrise. Supaya pakai nasi. lebih eksklusif, saya tidak ke pantai, tapi saya langsung ke Jepang Pak Denny. Karena Jepang itu terkenal dengan sebagai negara matahari terbit. Nah saya ke sana, tapi saya kurang beruntung Pak Denny. Kenapa? Di sana kebetulan pas memperingati hari kemerdekaan Jepang, jadi matahari nggak terbit Pak Denny. Jadi tanggal merah Pak Denny. Jadi ya Allah nggak lucu sih. Karena tanggal merah, jadi matahari tidak terbit gitu ya. Iya kan? Udah, jangan disesali. Udah. Mungkin Batal, minum Pak dulu, Jarwo. minum dulu Pak Pak Jarwo, Jarwo. batal. Minum dulu. Yang ada manis-manisnya. Nangis. Yang ada manis-manisnya gitu. Ya. Tumben Pak Jarwo minum di gelas, biasanya di ember. Emang saya Emang kuda kuda, apa? emang kuda, kasihan banget. Saya mau tanya dulu nih, kalau misalnya sama Farhan dulu ya, pernah nggak merasakan yang namanya di sebuah tempat kita travel itu waktunya lebih panjang? Pernah. Pernah. Nah, Rasanya Ada rasanya manis-manisnya. gimana ya? ada manis-manisnya gitu? Ada manis-manisnya. Pokoknya di WhatsApp udah buka, kita masih aus. Jadi buka, di Indonesia udah buka nih. Udah Terus buka. posting foto-foto buka. Nah kita masih dahaga. Jadi walaupun di Indonesia udah buka ya udah. Ya Nah kalau Mau nggak mau misalnya di tetap satu kan negara di mana? kan ada itu Pak Denny, Astagfirullah. waktunya begitu panjang. Pak. Ini penting ini. Penting gimana? Pentingan Mas This Farhan. is important man. Ya berobat dong. Bukan important. Important. Penting. Bahasa Inggris itu. Penting ini. Udah Mas, lanjut deh. Enggak, saya harus ngomong. Dari tadi Bapak ngomong mulu, orang ngerti kagak jadi bingung.
ini menyampaikan informasi itu penting buat pemirsa, tahu nggak Anda? Kalau Misalnya di mana Pak? Di mana Apa? yang panjang waktunya tuh di mana? Nih, Misal kita dengerin nih Pak, nih Gimana? penting apa enggak ya? Ya, Ayo. Di Gimana? negara Skandinavia, Skandinavia. Sweden, Norwegian, Norwegian nggak usah. Sweden. Oke, nggak apa-apa tapi nggak usah Norwegian. Bulgarian. Norway, Ya, Norway. kemudian Denmark, Dan bagus. Norway tahu nggak penghasil apa? Nggak tahu kan Norway penghasil apa? Norway, Penghasil apa? apa? Nggak tahu. Norway, Norway itu negara penghasil ketombe. Ketombe? Norway. Norway. Ya. Ayo udah negara-negara itu kenapa? Nah itu dia punya mata siang itu lebih lama daripada malam. Iya. Salah Pak. Enggak cuma di situ aja. Di Iya. mana aja? Spanyol bukan negara Skandinavia? Bukan. Ya tapi lebih lama di negara Pak. Skandinavia itu karena di Di sana Rusia itu baru habis musim Trawe. dinginnya lebih lama Apa, Pak di Rusia Denny. habis Trawe, Musim langsung saljunya imsak. lebih lama Iya, iya. Sono. Ya, ya. daripada di Spanyol. Ya. Mending dia udah ke sono. Skandinavia Ini apa? Anda Saya berdua baca ini. berita. Saya baca berita. Sah. Walaupun saya nggak pernah Ya, di ya. sana, Ya udah. tapi saya Sabar. tahu. Sabar. Knowledge saya Duduk. lebih luas. Ya. Tidak bisa. Ya. Duduk Pak. Duduk. Udah Bapak duduk mau Duduk nawarin. Bapak duduk Pak. Kayak orang mau nawarin baju koko. Udah duduk sana. Ini persoalannya Pak Denny, Iya. masalah waktu yang begitu lama di sana. Iya. Ya. Udah kagak ke sono ini pakai. Kemudian Pak Denny Ya berpuasa di saat bulan Ramadan ke sana. Iya, terus? Menyiksa diri kan itu. Iya, udah, Hah? biasa. Sekarang patokannya, ya. Patok. Bapak emang kenal sama si Tokan Bukan itu? begitu, ya. Kenapa? Saya ngomong dengan Anda, ha? Saya ngomong sama si Mat Bewok ini. Bapak. Jadi kemana-mana nih Iya, orang iya, Pak. Bapak Bapak mana-mana. duduk, Pak. Bapak Bapak udah duduk. ngomong masalah ini. Jadi banyak laler, Pak, duduk. Ini Pak Farhan bukan patokan. Duduk dulu. Jangan bercanda Pak Iya, Denny. iya. Duduk. Duduk dulu. Bulan puasa Iya. dibuat Udah duduk. bercanda. Mbak, kasih obat asam uratnya. Tanya Pak Duduk, Pak. Farhan dulu, Farhan dulu. Udah duduk. Gimana Mbak, tadi, Mbak, Farhan? tolong pasangin sabuk ya, takut kecengklak. Pengalaman. Kalau pas puasa Ada foto-fotonya juga nggak beberapa di pas lagi di Brunei, Filipina atau ada semua. beberapa ya? Iya, ada. Sambil nah oh ini nih kayak gini ini nih ya. di Ayo ini di Brunei mana ini. tebak? Biarin nih. Mas Farhan, Iya. saya menebak. Pak Jarwo ini tebak di mana? Mana? Coba lihat Tadi. gambarnya. Ayo. Tahu Nih. Pak ini. Ya tahu saya itu. Ya, Lawang coba Sewu, nih Pak. tebak. Nah, ini di mana? Lawang Sewu. Lawang Sewu. Salah. Pak Denny kok di sini salah sih? Salah. Ayo di mana, Pak? Yang benar di mana Nyerah, nih? Pak? Ini di pesantren. Salah. Di mana? Di tangga tuh. Ini di mana nih? Waktu ini di Sopeng, Sopeng. buatan Sulawesi, Sopeng. Pak. Oh, Sulawesi Selatan. Sulawesi ya. Sopeng ya. Bosowa, Pak. Ini di Ramang-ramang, Tuh. Ramang-ramang tuh di mana? Makassar. Oh Makassar. Makassar Ah, juga. boleh Pak Makassar bulan ya ini puasa ya. ke daerah Ramang-Ramang Iya. Pak. Apa yang menjadi kelebihan kalau misalnya traveler ya, para traveler ini mau ke sini tuh apa kelebihannya yang keunikannya apa? Ini Bukit Kars paling besar. Bukit? Kars. Kapur. Oh Bukit Kapur. Bukit Kapur. Lihat. Nah, Nah, Ini di Brunei Darussalam, Brunei, Kampung Air. Kampung Air namanya. Kampung Air. Kampung Air. Benar-benar di atas air Tuh, Pak kampungnya. RT-nya lagi trapon, Pak. Ini kita lihat beberapa juga sambil cerita ini ya. Ini suasana buka bersama kalau di Brunei Darussalam kayak gini. Jadi emang salah satu tradisi di mereka juga. Iya, jadi mereka bareng keluarga keluar. Tapi ini beli kan mereka ya? Iya beli. Ya, masa Maksudnya males. kan yang dibayangkan tuh adalah negara Brunei itu kan Gratis. kaya, terus tiba-tiba kesultanan itu emang membuka mereka beberapa orang silahkan saja untuk buka gratis gitu. Oh, di sana sebenarnya justru lebih moderat ya daripada di Indonesia. Restoran-restoran tetap buka. Oh gitu. Tapi nggak boleh makan di sana, harus take away. Oh take away, jadi Iya. nggak boleh di sana. Iya, Kalau di jadi- kita kan ada yang sweeping sendiri, biasanya kan Iya. ada yang sweeping. Kalau ada yang toko-toko buka atau rumah makan biasanya di sweeping gitu kan, nggak boleh. Ini Iya. kalau di sana nggak ada sweeping. Nggak ada, tapi nggak boleh makan di sana. Nggak boleh makan di sana. Mereka tahu tidak semua penduduk Brunei kan walaupun mayoritas Muslim tapi mereka tetap membuka restoran. Menghargai. Barangkali ada yang sakit Iya, atau ada yang butuh betul. makan siang seperti itu. Atau ada yang tidak lagi berpuasa. Iya benar. Iya. Ada halangan. Iya. Ini di Taal, sekitar 3 jam dari Manila. Pulau di tengah danau kayak di Danau Toba. Oh, kayak Samosir ya. Ya kayak Samosirnya Indonesia. Jalan-jalan ke 3 tempat ini Mas Farhan ya? Iya benar. Puasa terus? Puasa terus. Dalam Alhamdulillah. waktu 1 bulan.
Apa lain-lain bulan Ramadan? Dalam 1 bulan Brunei, Filipina seminggu. Lanjut. Ya, kenapa? Kalau menurut saya traveling Ronald? seperti Brunei, Manila ini kan masih daerah tropis sama kayak kita ya. Ya. Maksudnya secara perubahan tidak terlalu drastis lah ya. Hanya perbedaan menit aja Ya. gitu. Cuman seperti yang tadi dibilang negara-negara Skandinavia itu betul banget tuh. Puasanya apalagi kalau di sana sedang musim panas. Norwegia, Finlandia, Swedia puasanya bisa 21 jam. 21 jam. 21 jam puasa jadi kita baru imsak. 3 jam kemudian buka. Ya? Salah. Balik. Gimana? Jadi puasanya cuma 3 jam. Misalnya kita imsak nih. Imsak Puasa 21 21 jam. Buka, baru 3 jam buka. udah harus Udah puasa lagi. Puasa lagi. Tapi itu lebih parah lagi. Berarti buka sekaligus dengan imsak dong itu. Ya pendek banget cuma 3 jam. Kalau kita kan lumayan nih buka maghrib. Oh berarti dia Ke subuh lumayan kita kan. Ada berapa jam gitu. Nah lebih parah lagi kalau Islandia. Di Dekat ke Reykjavik. kutub, Reykjavik ya. itu Reykjavik. bisa Reykjavik bisa 22 jam. Tapi kalau misalnya mau traveling, puasanya yang sebentar, yaitu ke Chili. ke Chili. Tahu Chili? Di Amerika Selatan. Chili Ya. Sebelah timurnya Argentina, sebelah baratnya Chili. Chili itu kan memanjang. Negara Alexis Sanchez. Ya. Alexis Sanchez, Arsenal. Dan- Di Chili itu ada provinsi yang paling selatan. Nama kotanya itu, ibu kotanya adalah Punta Arenas. Punta Arenas. Jadi silakan di browsing aja Punta Arenas itu di bawah sekali. Di atas apa di bawah? Nggak Di pernah bawah, pindah di ke paling atas. bawah, di paling selatan. Nggak pernah pindah ke atas. Enggak, ya di situ aja. Gak ada liftnya. Di Punta Arenas ini ke kutub udah dekat sebetulnya, ke Antartika udah dekat. Di sana puasanya hanya 9 jam. 9 jam. 9 jam 43 menit. Jadi kalau kita imsaknya subuh, ya misalnya kalau subuh mulai puasa, asar udah buka. Tapi kalau misalnya mau agak, wah Chili kejauhan, di Sydney aja. Sydney berapa jam? Di ya kalau Australia Sydney? itu rata-rata cuma 11 jam 24 menit. Kalau mau lebih bawah lagi bisa di Selandia Baru, Wellington, Tasman. Auckland. Ya, itu lebih bawah lagi. Ini Australia, Tasmania, di sini Hobart, Auckland, Wellington lebih bawah lagi. Kalau mau di situ, Meng. Atau di Antartika aja, Meng. Oh sekalian Gak ya. ada yang matahari terbit, Meng. Tapi Ya, emang- puasa, buka aja terus, Meng. Enak pakai sirup gelatin. Ini saya mau tanya sama Vira dulu nih. Vir, Ya Pak. Vira yang ngerasain apa Vir? Kalau misalnya pas lagi traveling ke ini, yang kamu dapat apa ya namanya ya? Memori lah, kenangannya yang indah itu waktu kemana? Waktu pas traveling bulan Ramadan? Waktu itu yang ke Makassar yang tadi saya cerita, suasananya beda banget siang Iya. sama malam. Terus pernah juga sih ke Singapura. Di Singapura juga Iya. suasana kayak gimana? Itu mereka sih kan mayoritas non muslim ya. Ya jadi justru kayak menguji dirinya lebih lebih Karena suasananya susah gitu. lain, ya. Makanan di mana-mana ya masih banyak aja Masih gitu. banyak, jadi kitanya harus tergantung tahan. ke kamunya ya. Gimana? Kalau di Masbek paling jauh, kamu kemana? Jauh banget Pak sebenarnya kalau saya, cuman saya Kamu kan sebenarnya hobinya jalan-jalan juga. hobinya jalan-jalan Ah, juga. sama kamu sama Pak Jarwo. Sama. Pak Rohendi juga sama sebenarnya jalan-jalannya juga jauh-jauh juga dia. Iya saya bisa 4 kilo, 5 kilo. Lu bukan jalan-jalan gitu maksudnya liburan, Kalau- liburan kemana? Nah kalau liburan tuh biasanya kalau bulan puasa karena kita mau lebaranannya juga nggak di Jakarta. Biasanya kalau saya dengan keluarga tuh begitu. Traveling tahun kemarin saya ke Denmark. Nah Oh, Denmark. Denmark sampai ke Denmogot. Deket Kudus, Semarang. Demak. Demak Pak. Yang penting sih sebenarnya kalau saya, yang namanya mau bulan puasa, kita mau ibadah, mau dimanapun, Iya. harus tetap pada niatnya. Betul. Berangkat saya tetap mau puasa. Iya, Terus betul. kalau misalnya memang kesusahan untuk cari masjid sekitar tempat kita lagi Iya. liburan, misalnya kayak di Australia atau di Eropa gitu kan, kadang-kadang nggak di setiap pojokan ada masjid kan. Iya. Gitu ya, udah kita rame-rame aja gitu, misalnya. Cari tempat yang di bersih. di tempat yang ya di hotel Iya. aja gitu. Dan sekarang juga untuk menentukan kiblat kan sekarang udah ada aplikasi semua Betul, Pak. Mau jadi azan mudah. juga ada aplikasi. Jadi balik lagi ke dirinya kita sendiri ya. Kimau nih kemana sih? Dulu pernah kemana gitu yang paling berkesan kemana sih? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Oh, lu mau memperkenalkan diri? Ini teman-teman saya semuanya. Oh, Kebetulan silakan. saya dari masyarakat alay yang suka traveling walaupun kurang tips dan anggaran. Oh, disingkat apa tuh? Maling kutang. Hah? Maling kutang. Ini teman-teman saya semua nih mohon maaf Iya. kalau mengganggu ya. Ya.
Karena kita semua suka traveling ya, apalagi bulan puasa Pak. Kita traveling dari program ke program. Oh gitu. Dari program sahur, buka bareng, ntar kita bisa nonton bareng Bang Komeng ya, bener ya? Kita langsung pergi lagi ke acara Cipan pagi-pagi. Oh, itulah luar biasa. traveling sesungguhnya buat Istirahatnya kita. kapan? Nggak ada Pak, makanya suka ngantuk kalau syuting Pak. Kayak gitu Pak. Iya, iya. Tapi berbicara soal ketawa seneng banget Pak. Oh kebetulan Pak bisa berdiri. Ini Ini, adalah kakak ipar saya Pak. Oh, ini kakak ipar. Oh, Ini- silakan. ini Berdiri. Ratu Traveling, Pak, astaga. Ratu Traveling. Ini. Karena dia dulunya pramugari. Berdiri, Mbak. Ya. Diri bisa, diri. Kakak. Nih. Pak. Ini orang Belanda ya, orang Belanda. Kok tahu? Tahu dilihat nih bule-bulenya nih kayak. Ini Ratu Traveling Pak. Ratu Traveling. Karena dulu dia mantan pramugari. Oh, pramugari. Dia pramugari pesawat Pesawat tempur. apa? Hah? Pesawat tempur jadi. Pesawat tempur gak pakai pramugari Ya, kali? nggak tahu. Di bangku mau pilot. Nih. Mana ini? Oh. Kalau orang Betawi traveling lain Pak, kebetulan ini orang Betawi nih Pak bisa berdiri. Boleh, Nih oh, orang nih. Betawi. Orang Betawi itu travelingnya pasti mencari tanah-tanah Pak. Iya, oh. Dari Tanah Abang, Nah. iya kan bener ya? Iya, bener. Dari Tanah Lot Bali, terakhir Iya. Tanah Longsor Pak ya. Jadi macem-macem Pak. Kalau Pak Jarwo kenapa dia nggak suka traveling bulan puasa? Karena Karena pada dasarnya dia suka bohong Pak. Hidupnya penuh kebohongan Pak Jarwo Pak. Dari Sedangkan mana? di bulan puasa itu nggak boleh Bohong, betul. Pak Tahu Jarwo dari mana Anda saya suka bohong? Pak Jarwo pergi ke pantai Pak, masuk loket. Padahal dia bertiga, itu kan berdua, anaknya taruh bagasi Pak. Nih, Pak. Anaknya diumpetin di bagasi Orang Pak. masuk Ancol aja bininya suruh di bawah dashboard, Pak. Tuh Pak. Ngebelain Pak. gitu ya? Iya. Bayangin tuh Pak, dia ketemu cewek Pak, digodain Pak. Saya masuk loket Pak Denny, nenek saya masukin laci. Tuh kan Pak, dengarkan Pak. Pak bohong dia. Wah gitu-gitu juga keles. Jadi intinya kenapa Om Jarwo tidak suka bertraveling di bulan puasa? Karena hidupnya penuh kebohongan. Bukan karena saya penuh kebohongan, saya menjauhkan hal-hal yang bisa menggoda dan mengurangi nilai ibadah saya. Nah, itu benar Pak Jarwo. Saya lebih tuh. baik di musola, tahu nggak, atau di masjid Oh, luar berlama-lama biasa. di sana. Pak Jarwo nih itikaf ya Pak ya? Tapi Pak Jarwo ini emang Ketika- orangnya agamis Pak. Agamis. Kita bisa lihat dari bajunya Agamis Pak. itu maksudnya agak miskin atau Enggak, gimana? agak mistik Pak. Ya. Karena dia pulangnya ke Gunung Awi. Kita lihat Pak, dia orangnya agamis, religius Pak. Itu lihat Pak, bajunya Pak itu pakai karpet musola tuh. Jasnya. Iya. Tuh Pak. Itu sangat jelas Pak. Luar biasa. Pak Jarwo nih. Ini bulan puasa Pak. Dari Pantas subuh- aja Pak Denny. Pas saya lewat musola, saya tarik langsung dijembreng Pak Denny. Sama Bener kan, Pak? jamaah. Bukan salah saya. Sembarangan. Tapi kalau masalah agama dia kuat Pak. Kuat. Subuh di musola, siang di musola, Nah, maghrib di musola. itu Pak. tahu Anda. Tapi bukan sholat Pak, kekunci Pak. Walaupun terkunci tapi saya di sana itu berzikir. Ya, ini. Ya, Berdoa. kalau Bapak kelar itu kotak amal suka berkurang, Pak. Congkel-congkel ya? Manusia itu kan penuh kekilapan. Hilapan tiap hari. Jadi begitu Pak Denny. Di bulan Ramadan mendingan kita itu melakukan Meningkatkan. ritual ibadah dengan baik, begitu Pak Denny. Bekerja dengan baik. Kemudian pulang. Kapan kerjanya Pak? Orang di musola mulu. Ya, Itu bohong berarti Pak. Kapan Bapak kerja? Pagi di musola, siang di musola, Ya, sore di musola. saya kan Ngepel, merbot saya. siang ngepel. Saya pernah Menjaga lihat. musola. Hah? Saya pernah lihat memang. Memang benar marbot dia. Siang ngepel. Sorean ngangkat karpet. Cuman malam yang orang suka pada ngeliatin dia, Kenapa? Pak. Dia- Ngobrol mekeran. Saya malah Kang Denny pengen gitu ya. Puasa di Tahun kapan gitu ya, pengen traveling, pengen umroh saya mah. umroh. Jadi puasa Beda-beda. di sana. Ya, aduh. Taraweh di sana. Pengen Berbeda. Ya kalau umroh tuh beda lagi Pak Denny. Ya, Tujuannya traveling untuk juga. beribadah kan? Pak Kalau Jarwo, seru Pak Jarwo, maksudnya gini ya, daripada kita tarawehan di masjid yang sama, mending pindah. Memang Sekarang pindah-pindah. masjid di sini harusnya. Bandung, besok di Garut, terus Kenapa Tasik. jauh-jauh kota-kota lain? Enggak, kan Setiap pulangnya RW kan ada masjid. Iya kan ini mah niatnya traveling. Enggak, jadi Pak Jarwo kalau nuker sendal orang nggak ketahuan. Nah, kalau di kampung sendiri kan Pak Benar. Siapa itu niatnya nggak bagus itu namanya kalau nyolong sendal. Emang seharusnya gimana sih Pak? Jadi Bapak kalau misalnya traveling itu Bapak tidak di bulan Ramadan. Bapak Karena- masih nanya dia. Ya Pak, saya mau tanya. Kalau Bapak yang paling Bapak nikmatin itu Bapak traveling pernah kemana? Walaupun tidak di bulan Ramadan ini. Kemana Bapak waktu itu pernah? Pernah kemana? Pak Jarwo, Bapak tanya. pernah kemana? Bapak pernah kemana? Tuh, kan udah ngurang Kok saya kan, Pak? budok apa? Kupingnya. Abis bengong gitu. Pak Jarwo tiap hari gini ini 40 kali. Itu mengurangi menajamkan pendengaran. Pendengaran. Saya mau tanya Bapak kemana? Paling yang Bapak nikmati kemana?
Pernah waktu ke Bali Pak Di sama keluarga saya Pak. Ke Bali. Gimana mau pergi Maksudnya langsung pulang mobilnya? lagi? Bukan kebalik lagi. Hah? Yang bukan, maksudnya dia traveling, mobilnya yang ke Bali. Bukan yang kebalik. Gimana ke Bali? Terus? Bali Islands. Bali Island. Bapak mendapatkan apa di sana tuh? Mendapat yang namanya kebahagiaan, kemudian Seperti apa kebahagiaan ya itu? bersama keluarga berpiknik ke sana. Lah masa keluarga orang Masa Keluarga piknik saya bulan sendiri. puasa, Pak? Pak nggak boleh piknik bulan puasa, Pak. Bukan bulan puasa Bukan saya bulan berpiknik puasa ke sana. dia ke Bali. Ini kan topiknya traveling bulan puasa, Pak. Iya, saya kan bicara saya nggak mau traveling di bulan Ramadan. Iya, makanya Begitu. saya tanya tadi. Saya Jadi, di luar bulan Ramadan. Saya pernah Pak. Di sana Waktu itu, memang nah ke sama-sama Pantai Kute sana Pak Denny saya sama-sama Pak ke Denny. Bali itu Pak. Nah kemudian di Kute mana pantai nih? itu Kute tuh bersama ada dua. Ada di Bali atau Kute di di Lombok? Bali, Kute Bali. Kute Bali. Iya. Yang lagunya gimana? Di Kute Bali itu. Enggak, masa bodoh itu. Ada kan lagunya? Ada lagunya. Iya ada. Andrea Nusa. Coba Pak. Ku tang terbali. Dipakainya di sini, Pak. Ya, terus Berlari-lari gitu di pantai. Bapak lari-lari di pantai. Iya. Karena dikejar anak-anak. Enggak, ini dikejar Enggak, Pak. anjing yang ngejar. Ya anak-anak saya yang Iya. ngejar dong. Bohong-bohong Pak, Kang Denny. Ya. Dia lari-lari di pantai karena istrinya lempar tongkat, ditangkep sama Pak Jarwo. Saya kan hanya memaparkan fakta, apa yang saya lihat. Dia Cipan, dia kalau ke Bali di pantai gali pasir. Terus? Setengah segini nih. Ya, merendam badan Pendam saya. dengan- untuk kesehatan maksudnya dia. Tapi orang Bali ngeliat diangkat. Dipikir penyu nelor. Nah, saya ingin bertanya kepada Farhan. Oh tugasnya Fira, Pak Denny. boleh. Tugasnya Pak Denny. Ya sekali-sekali dong saya bantu tugasnya Pak Boleh, Denny. boleh. Iya. Bapak berkali-kali merusak keadaan situasi sini terus. Tips untuk kalau misalnya traveling di Traveling bulan di saat Ramadan. di bulan Ramadan gitu. Pak Jaro belum apa-apa udah minta tip nanti, Pak, kalau udah bayar. Baru Masa kasih pelayan tipnya. restoran apa? Jadi kalau tips bulan puasa, kalau saya banyak-banyak minum dan banyak-banyak makan serat. Karena kita kan akan Batal terforsir. dong puasanya. Enggak kan itu di Di sahur, ininya, di sahur. sahurnya. Pas lagi Ya buka. bilang Sahur dong ini, Pak, sahur sahur. malam hari kayak apa begitu. Ya ini kan nalar aja, Bapak otaknya cetek ya. Ya kan Bukan makanya. masalah cetek atau enggak, lebih dijelaskan dulu dong. Saya Kalau bagi padahal orang tadinya awam nggak kubunya ngerti dia bagaimana. loh Pak, tapi lama-lama saya jadi jengkel Ini sama kenceng dia. terus kenapa sih ngomongnya? Iya, makanya. Digas terus Pak Jarwo. Banyak soalnya masalah ya. lebaran, belum beliin baju anak dan istrinya. Lebaran masih lama. Tadi cerita sama saya. Oh, lagi susah. Di pojok tuh di parkiran. Fitnah ya, jangan fitnah ya. Iya. Itu nangis aja Pak. Gitu. Istrinya Ya ke saya sana. sih ya sebagai teman saya mau ngasih Bantuan, kain lah, terserah nggak dia enak. mau jahitnya gimana. Yaudah patungan yuk. Kain apa? Kain Dikasih? kapan Pak? Hah? Masa kain kapan dipakai Kan lebaran? bisa di batik Pak, batik tulis. Lama lagi, Meng. Enggak cepet Pak, kan nulisnya salah-salah. Enggak apa-apa. Kemudian kalau bisa tentukan destinasinya. Jangan misalnya kita belum pasti terus kita nekat. Iya. Itu tidak disarankan. Jadi udah terencana, Ya, lebih mau baik berangkat direncanakan. kemana, istirahatnya juga karena mau tidak mau ketika kita traveling pada bulan Ramadan itu, tenaga kita tidak sepenuhnya bisa Benar. mengisi energi kita ya, di Ya, sana jadi ya. kita harus tahu kapan Sesuaikan dengan kondisi. dengan kondisi fisik. Jadi lebih baik cari yang tempat-tempat yang ramah, yang hawanya tempat. tidak terlalu panas, Iya. yang dingin. Ah, itu seperti mah di rumah aja Mas Farhan. Kalau nggak mau panas, nggak mau itu. Nggak Kan. boleh gitu Pak, kalau lagi ibadah di mana aja harus tetap. Nih Tetap apa yang dari disampaikan mana. Farhan tadi sama seperti yang tadi saya sampaikan. Wucing itu. Wucing dari si Laksamana Cengli itu kan. Iya, iya, iya. Emang benar. asal saya hebat Iya. dari ini. Iya. Ya. Kalau Vira gimana Vir? Ya kalau Kamu puasa- aja kalau traveling pas lagi bulan Ramadan itu biasanya sahurnya kamu persiapannya seperti apa? biasanya kalau misalnya nginep di hotel kan sarapan jadi diganti jadi sahur, Iya, jadi udah sahur. disiapin gitu. Terus pernah juga naik kereta malam, ya sahurnya di kereta. Bisa nyiapin bawa sendiri. Terus kalau bulan puasa itu suka banyak penginapan yang ngasih diskon. Karena kan apa ya, nggak banyak yang traveling Lebih pas murah bulan puasa. maksudnya kan? Iya. Jadinya kalau traveling di bulan Ramadan itu ya? Iya gitu. Banyak harga promo ya? Iya, jadi bisa cari hotel-hotel yang lagi diskon Oh gitu. gitu. Jadi kalau kitanya niat memang itu kadang-kadang the power of niat itu ketika kita memang sudah Betul. berniat, kita memang mendapatkan kekuatan yang lebih Betul. untuk menghadapi setiap. Makanya jangan
jangan mau dilemahkan. Jadi kalau minta kepada Allah itu mintalah dikuatkan. Karena yang namanya cobaan itu pasti akan datang. Tetapi bagaimana kita menghadapinya? Karena dengan kekuatan itulah kita moga-moga bisa mengatasi setiap cobaan tersebut. Ya, silakan Kang Maman. Salah satu cara menyegarkan kembali fisik dan pikiran yang didera rutinitas kehidupan adalah dengan berlibur. Di antaranya dengan melakukan perjalanan, traveling. Traveling juga punya 3 manfaat lain. Di antaranya mengajarkan kita bagaimana merencanakan kehidupan di tahap awal perencanaan dan persiapan perjalanan. Kemudian mengajarkan bagaimana menikmati kehidupan saat perjalanan berlangsung dan mengajarkan kita bagaimana mensyukuri kehidupan ketika akhirnya tiba di tujuan atau kembali ke halaman rumah dan kampung halaman. Bagaimana bila dilakukan di bulan Ramadan? Tegas Kang Denny mengatakan tadi, Ramadan jangan dimaknai semua harus berhenti. Bumi tak berhenti berputar mengelilingi matahari selama Ramadan. Ramadan bukan hambatan, kata Kang Ronald. Rutinitas kebaikan harus tetap berlangsung. Tantangannya, bagaimana semua rutinitas menjadi lebih berkualitas nilai kebaikannya. Demikian juga saat melakukan perjalanan. Isi perjalananmu, ujar Ronald, dengan berbagai upaya meningkatkan keagamaan. Membaca Al-Quran digital misalnya. Atau mendengarkan murotal lewat gadget. Mendengarkan Syekh Misari Rashid El-Fasi yang melakukan ayat-ayat Al-Quran dengan sangat merdu dengan kecepatan yang agak dilambatkan. Atau Syekh Abdul Rahman As-Sudais dan Syekh Sud As-Suraim, 2 imam Masjidil Haram Makkah yang melakukan ayat Al-Quran dengan penuh penghayatan dan melakukan tempo yang relatif dilakukan dengan lebih cepat. Jadi perjalanan saat Ramadan, perkaya keilmuan, perkuat keimanan, syukuri kehidupan. Kunci terakhir bagi pejalan sejati, kebahagiaan itu adalah perjalanan, bukan tujuan. Dan semua manusia pada dasarnya dan sebenarnya sedang melakukan perjalanan menuju pulang. Insya Allah dengan hikmah Ramadan, bahagia dalam perjalanan, kelak surga jadi tujuan penghabisan. Iya, terima kasih Kang Maman.